kan nyapa kok ora di head to head kan? Opo apike? Di forum. Nggak harus di forum, di apapun itu ekspresi pendapat masyarakat. Tapi kan kita bicara mayoritas yang sering kita lihat di medsos lah, di grup-grup Facebook, di grup-grup WA, banyak orang mencela atau mengkritisi janji politik Pak Ipong, tapi nggak mampu juga di saat yang sama, nggak mampu juga untuk menjelaskan apa keunggulan janji politik Pak Giri. Ya. Wilek menurutku ngene. Kuwi ya strategi juga. Aku mbuh ya, kuwi strategi dari mana nggak tahu. Tapi sing tak ngerteni ketika petahana maju kemudian ada pendatang baru juga, itu si pendatang baru itu malah lebih mudah menjatuhkan petahana daripada petahana, karena petahana nglakoni. Jadi kalau karek ngevaluasi klek ngono tok. Betul. Lah ya otomatis itu terjadi gitu loh maksud saya. Lah pomo kene diserang untuk keunggulan apa? Saya umpama mungkin kemarin iki contoh yang lain aja. Iki mergo Pak Giri dekne ya politisi ya. Lek misal sing budal itu politisi, misal juragan beras wae. Wong sugih juragan beras. Ketika dia diserang keunggulanmu apa kan piye lek nyauri wong aku ora nglakoni. Nah, maka dari itu kan kita nggak bisa sakjane lho. Iya. Sebenarnya kita kan nggak bisa membandingkan dua pilihan itu dari perspektif yang tidak adil. Oke. Kan ketika Dewi membandingkan Pak Ipong gagal ngelakoni kuwi, pertanyaannya Pak Giri bisa ngelakoni kuwi ora? Itu kan pertanyaannya nggak adil. Iya, nggak adil. Sebenarnya nggak adil. Iya. Lah seharusnya baiknya kita kuwi menaruh mereka dalam posisi yang sama. Oke, sama-sama orang yang maju di pilkada tanpa memandang backgroundnya gitu. Jadi fokus neng gagasannya iki pada udah calon. Karena pada hakikatnya mereka berdua akan mulai dari nol lagi. Ya. Sama-sama mulai dari nol. Tapi lek petahana sing dadi ya kan orang mulai saka nol. Terus neneh. Lho gagasan biasanya mulai dari baru. Oh gitu. Sama kayak ketika apa jenenge Pak Jokowi maju lagi tahun 2019. Beliau kan bawa gaya yang baru. Ya. Wakilnya baru, tagline-nya baru. Nah, pada dasarnya butuh refreshment loh. Ya. Butuh penyegaran. Oke. Gambarane kayak ngono kuwi mau ya. Terus saiki pilkada sudah usai. Pak Giri tinggal menunggu pelantikan. Betul. Pak Ipong juga sudah pamitan kemarin dan dengan pesan-pesan damainya. Saiki wayahe ngadepi ning ngarep. Nah iki awakmu sing sedikit banyak yo dadi tokoh cah nom. Kuwi amrih weninge ngono kira-kira Ponorogo iki piye mbok menawa iki engko kena dingge pertimbangan pembangunan ke depan. Mas yo mbuh iku dirungokne apa ora? Iya ta? Wong iki wong gur ngocah lho. Ya aku kur berharap secara kondisi politik segera membaik. Ya. Ojo sampai podo karo Indonesia. Iki piye? Sik tak potong. Ojo sampai padha karo Indonesia. Wong Indonesia sing geger kaya ngono Ponorogo ora ngefek kok ya. Iya ta? Sakjane. Awake dhewe kan maksudku ngene. Kono geger kaya mbuh wong Ponorogo ki enjoy saja. Ora enek terus gontok-gontokan Jokowi Prabowo. Nek mbok awake duwe gawe dhewe. Lah kok malah geger karo dhewe. Sing penting kebencian atau ketidaksukaan dalam kompetisi itu ditaruh di kotak kompetisi. Karena setelah selesai kompetisi seharusnya kita dewasa. Ya. Yuk karo ngombe to aja ngoceh. Seharusnya kita dewasa. Dewasa iki piye? Yo persaingannya sudah selesai. Bahwa
bahwa kemudian engkau di pemerintahan yang baru akan ada oposisi, baik itu secara keberpihakan maupun secara pemikiran, menurutku itu baik. Saya tak tekon, lek neng negara kan sing ora ndukung kan otomatis jadi oposisi. Lek neng daerah iki ya enek oposisi ora? Lah nyatane setelah selesai pilkada kan Pak Giri berusaha untuk menggandeng kan. Berusaha menggandeng partai-partai yang non pendukung beliau. Juga sudah ketemuan kan mereka? Ketemuan. Nah, artinya kalau mereka tidak diajak ketemuan, tidak diajak rekonsiliasi oleh Pak Giri, bisa jadi mereka akan bersifat opositif selama pemerintahan. Iya benar juga. Ketika mayoritas atau lebih banyak anggota dewan yang mereka ini notabene mewakili masyarakat itu bersikap positif, kan kurang baik juga untuk pemerintah, kurang stabil. Ning secara ideal, yo tidak baik juga kalau semuanya mendukung. Engko ora enek sing nyilik nih. Iya. Ora enek sing mengkritisi. Fungsi legislatifnya nggak ada. Betul. Padahal fungsi legislatifnya salah satunya kan controlling. Betul. Kuwi kudu enek. Aja sampai 100% mendukung. Mergo wong lek kadung nyopir sok-sok ya lali kok. Iki mau banter apa alon kadung kowe nak ya banter. Bener. Kudu enek. Hei. Sik to. Lah sing sik to iki kira-kira sampai saiki sing mbok krungoni ku sapa? Oh, boh, secara politik aku kurang ngerti, secara partai kurang ngerti. Ning ngene. Apa jenenge? Sing aku khawatirkan adalah selama pilkada kemarin, orang ada beberapa tipe orang. Ada orang-orang yang berani menunjukkan diri untuk mendukung Pak Giri. Ada yang tidak berani menunjukkan dukungan kepada dua-duanya. Ada yang berani juga menunjukkan dukungannya kepada Pak Ipong. Ini orang atau partai? Orang masyarakat, pemilih. Nah, sing tak rasane. Sing tak rasane adalah ketika enek wong kok dhek iki menunjukkan diri sebagai pendukung Pak Ipong. Kuwi mereka merasa tidak nyaman. Mergo delalah oleh komentar negatif. Diarani reno-reno. Delalah terintimidasi oleh lingkungan karena ora padha karo lingkungane. Hal-hal ini menurutku wis lah didekek ning pilkada ini. Ojo sampai iki misale lho iki ya. Misale terus engko enek bocah cah nom praktisi di suatu bidang terus dilalah dia vokal mengkritisi kebijakan Pak Giri ketika Pak Giri nanti jadi bupati, mengkritisi kebijakan pemerintah terus mendapatkan perlakuan yang serupa. Dipadakne situasi ini karo situasi pilkada. Nah, ojo nganti ngono. Sama halnya seperti sekarang di Indonesia. Sing dhewe saiki sering krungu ning media sosial Pak Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik. Busanu wedi kritik. Busanu kan ngomong wedi dhewe. Karena memang kenyataannya ketika mereka menyampaikan kritik, itu mereka diintimidasi oleh berbagai macam pihak. Wedi karo UU ITE, wedi karo buzzer ning media sosial, lagi posting opo sing sifatnya mengkritik, engko wis diserang. Lah, iki hal-hal semacam iki muga-muga ora kedaden ning Ponorogo. Lek aku berusaha untuk berhusnudzon, aku cukup yakin Pak Giri orangnya terbuka. Iya toh? Pak Giri yang saya kenal itu akomodatif orang. Nah, orangnya kan akomodatif. Artinya ya pendukungnya mbok yo akomodatif. Lek enek engko sing ngritik pemerintahane Pak Giri ditampa ae. Ojo terus diserang, ojo diintimidasi, dan ojo sampai diserang pribadi ini. Iya. Sakjane lek sing tak amati selama iki dari personalnya Pak Ipong maupun Pak Giri itu mereka itu orang yang berkualitas loh.
Pak Giri akomodatif, gampang karo segala elemen masyarakat, gampang rangkul. Pak Ipong sendiri juga idenya ide yang brilian. Pak Ipong itu pinter loh bang. Nah, neng kadang sing rewel yo wong sing neng ring 17 gitu. Utuh ring 1 lho. Neng ring 17. Pilkada kemarin saya memilih untuk mergo aku mendukung Pak Giri. Saya memilih untuk membuat jalan sendiri. Membuat jalan sendiri artinya aku mendukung Pak Giri dengan caraku sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengangkat program-programnya, mengangkat keunggulan-keunggulannya, mengangkat kebaik-baikannya tanpa mengangkat kejelekan-kejelekannya Pak Ipong. Jadi aku waktu pilkada kemarin jujur ya, ini caraku. Instagramnya Pak Ipong rata follow. Bahkan segala prestasi-prestasi yang diupload itu yo rata like. Neng, aku yo ora ngelek-ngelek. Ngono lho. Aku fokus dengan program-program apike Pak Giri. Ya. Ketoke sing mbok lakoni kan yo ngono. Betul. Saya setuju. Kowe sebagai orang pendukungnya Pak Ipong. Iya. Nah, lek wis bareng iki kabeh, gek sing dadi Pak Giri. Kan otomatis yo wis keburukan-keburukan yang ada di pemerintahnya Pak Ipong wis diingi to. Betul. Wis dadi spion. Iya. Jadi cerminan. Ben keunggulan-keunggulannya Pak Giri sing selama ini tak tonjolkan biar semakin baik dan tidak terjadi hal buruk seperti yang kemarin kan gitu. Betul. Pengennya kan ngono, masyarakat ben sayuk Ponorogo ora pantes kok ontok-ontokan ora. Benar. Setuju. Ora anu nih, ora khitoy. Ya. Ora khitoy. Benar. Jadi urusan pilkada sampai karo dulure Satru. Biasane dolan ngene Pak Dene, ya malah ra dolan ngene Pak Dene. Pak Dene karo ponakane sitoke Pak Giri, sitoke Pak Ipong ya wis mau niki dolan bareng ya ora dolan bareng. Ini kan terlalu lebay. Terlalu lebay. Toh aku yakin kok, siapapun yang jadi kemarin. Wong loro ki karepe apik kabeh. Setuju. Karepe apik. Ora enek sing duwe karep kok elek ngono ki tak krasa kok ora enek to. Aku yakin banget tuh. Mergo kelasé bupati kuwi rada mistis sithik ya, rada mitos sithik. Kelasé bupati kuwi beda karo kelasé gubernur lek Mas aku. Nyapa? Bupati ki sik rada wingit. Sik rada wingit. Dadi sapa sing dadi ki hubungane ora kok sirnorno. Sok-sok ki sik hubungan karo kewahyon bareng. Lek ora kewahyon ora bakal dadi. Apane ning Ponorogo panggone. Jadi awake dhewe dadi wong Ponorogo ayo to. Yo rada percaya to babakan ngono kuwi. Pak Giri sing dadi Pak Giri sing kewahyon. Begitupun Pak Ipong wingi dadi bupati. Pak Ipong ya kewahyon. Betul. Pak Giri kemarin kan gak dadi. Belum kewahyon. Nah, wahyune urung tumurun ngono lho. Iki cara ora enek corona iki ora wayangan gedhe kok. Tumuruning wahyu apa ngono lakone wis. Heeh. Iya. Oke. Iya. Jadi ayo awake dhewe bareng-bareng wong sing cah nom-nome santai kok. Awake dhewe dadi cah nom kan ketika pilkada kemarin ya saling mengeluarkan idenya dari calon kita masing-masing to. Ayel-ayelan bahkan. Nyurai iso iki ngene, ora iso ngene. Buktine opo ngene. Bar yo guyon kal. Sing kadang ki miris ki apa to? Suara-suara yang khususnya tak omongin di forum Facebook. Kuwi ora wong sing sekolah. Ora wong sing perguruan tinggi. Ora sing wong intelek, ora wong sing tani. Rumah saku padha kabeh. Jadi malah koyo tunggale ae ngono lho. Sing diomongne hal sing menimbulkan opini-opini negatif. Ora perlu lah. Wong Ponorogo iki wis genah te Pono kuwi apa? Raga kuwi apa kan wong sing luwih ngerti piye nglungguhne awake. Nyapa kok awake dhewe kaya ngisin-ngisini karo isin karo leluhure. Betul. Lah saiki kan piye ke depan iki lho. Ke depan iki
kira-kira sing perlu dibenakne nopo lek rumah sama dadi cah nom? Dari segi budaya, dari segi sosial. Lek politik wis dik mau kan ya. Politik sudah. Utamanya ya tentang keindahan, tentang tata kota kayak atau apa. Kira-kira opo sing perlu mbok sampaikan? Jadi kan secara apa ya? Secara fundamental kan Pak Giri sebagai bupati belum bisa melaksanakan program di tahun pertama. Belum. Karena APBD-nya masih ikut kemarin. Betul, programnya itu kan masih berdasarkan program yang disusun tahun 2020, berarti pemerintahan sebelumnya. Nah, sajane ada hal yang bisa dilakukan oleh Pak Giri di tahun pertama sing kuwi mungkin akan berdampak sangat signifikan. Kuwi soal budaya kerja pemerintah. Piye? Jadi biasanya kan pejabat politik sing lagi baru menang pemilihan itu kan ditakoni apa program 100 hari kerja. Nah, Ya ta? Aku dewe jujur urung krungu apa 100 hari kerja nih Pak Giri. Cuman umpama urung enek mbok menawa iso usul. Pak Giri bisa melakukan sebuah upaya sing kuwi iki mengubah habit kerja pemerintahan di Ponorogo. Ben apa? Ben luwih efisien. Oke. Ben luwih efektif. Nyapa kok efisien dan efektif iki perlu? Selama ini kawit biyen Ponorogo kuwi pemerintahnya selalu punya alasan keterbatasan anggaran. Nah, keterbatasan anggaran iki selalu jadi kambing hitam. Selalu jadi kambing hitam ketika masyarakat mengeluhkan sesuatu, ketika suatu program tidak maksimal, pasti alasannya ya kita menghadapi keterbatasan anggaran. Terus niki dibanding riyen mawon, mengke dilebetne teng anggaran tahun ngajeng. Utawa niki mboten saged mencakup semuanya, niki namun sebagian tok nyuwun ngapunten. Kan biasanya ngono to. Lah, hal-hal semacam itu kuwi menurutku bisa diefisiensikan, bisa diefektifkan. Kalau pemerintah kita, semuanya aparat pemerintahan itu bisa menghargai penggunaan tenaga, waktu dan anggaran. Oke. Ada banyak anggaran-anggaran sing kuwi sakjane iso dihemat. Sik tak potong. Kowe ngomong masalah anggaran, ngomong masalah efektivitas dan efisiensi birokrasi. Kowe iki opo tau nglakoni? Aku tahu nglakoni dadi pihak ketiga. Oke. Sing dadi kliennya pemerintah. Berarti pemerintah menggunakan jasamu. Jasa, betul. Menggunakan jasa. Nah, ada beberapa praktek sing sebenarnya itu bisa dihemat oleh pemerintah. Misalnya koyok ketika pemerintah itu butuh surat. Sekarang ini zamannya wis digital. Ya. Zamannya wis digital, kudune print-printan surat ngono kuwi wis dikurangi. Saiki ki wis zamane digital sehingga lek umpama njaluk review ning pimpinan kuwi ora kudu selalu ngeprint. Engko diorek-orek ngeprint neh. Biaya surat menyurat di pemerintahan itu besar juga. Oke. Ada banyak lagi misalnya pengiriman surat. Contoh misalnya. Contoh ketika pemerintah mau melaksanakan event. Butuh partisipasi dari sekolah, butuh partisipasi dari kecamatan. Ngono kuwi kan sing dikirim pemberitahuannya surat fisik. Ya. Dengan cara perantara fisik juga. Jadi enak staff sing dhek ngeter ning surat kuwi, misalnya ki acara dinas pendidikan ya dhek ngeter ning Ngrayun, ngeter ning Pacitan, Pacitan ning Slawu, ning Balong. Pertanyaane, Iya ta? Pertanyaane. Surat itu sah nggak disampaikan secara soft file? Loh, lah bupati kan seharusnya bisa memikirkan itu.
nggak ada aturannya nggak itu harus hard file gitu? Loh lah mbok, selama ini tidak pernah diubah, bisa jadi ada peraturannya. Bisa jadi tidak ada peraturan ning wong kadung mindset-e ngono. Lek ora fisik iki ora tenanan. Iki zamannya wis berubah dan aku berharap Pak Giri bisa menjadi jembatan transisi. Ben Ponorogo iki berubah sithik. Berarti iki terkait sing mbok omong niku mau, aku tahu krungu istilah jenenge e-government. E-government ki selama iki ketoke sing dicakne guru perkara perduitan ya. Penganggaran metu mlebune dan sebagainya ngono. Iya. Untuk yang lain-lain tidak pakai e. Kok koyone huruf? Karena kita tidak pernah mendapatkan informasi itu. Berarti belum. Lek sing perkara perduitan nganggo e iso, kudune sing kaitane ora perduitan ya e yo iso. Ben bener-bener e-government iki kan iso secara menyeluruh. Kenapa tidak? Nah, mergo ngene lho. Salah satu anggaran yang besar di pemerintahan ini kan surat perintah perjalanan dinas. SPPD. Nah, ketika staf-staf itu mereka harus mengirimkan surat secara fisik. Itu kan juga mengeluarkan SPPD. Yang jumlahnya juga nggak kecil. Setahun mereka harus berapa kali mengirimkan surat? Satu dinas harus berapa kali kirim surat? Di Ponorogo ada berapa dinas yang harus saling bertukar surat? Satu sama lain. Nah, biaya itu kan salah satu biaya operasional yang iso dimutet saja. Podo karo misalnya perusahaan. Kudune kan pemerintahan ki saiki ya era sekarang. Kuwi wis iso berpikir secara bisnis. Meminimalisir operasional tapi memaksimalkan keuntungan. Selama ini Ponorogo selalu bermasalah dengan anggaran. Operasional besar, PAD ora enak. Berarti kan nggak efisien dan nggak efektif. Gampang aja toh. Ini indikatornya dari sekitar 2,3 T APBD Ponorogo, lebih dari 50% atau sekitar 50%-nya kuwi wis entek dienggo operasional pemerintahan. Gaji terus program-program sing kuwi kadang-kadang adewe mikir sepiro efektif to programnya, sepiro dirasakne. Selama ini sing jadi pemasukan Ponorogo apa? PAD-nya apa? PAD paling besar pajak. Selain itu PAD-nya dari apa? Kayak retribusi itu apa? Retribusi kecil ada tapi enggak besar. Kan retribusi ini dia datangnya kan dari hotel-hotel, parkir, tiket wisata itu. Tiket wisata itu kan enggak besar. Paling besar tetap pajak. Selain pajak apa? Selain retribusi PAD-nya apa? Kok sak ngerti kok enggak ada. Mungkin kota lain yang bisa mendapatkan PAD baru itu apa? Enek ra? Sing jelas kalau dia punya industri. Gagasan maksudnya inovasi. Jadi wali kota Sidadi atau bupati Sidadi gawe inovasi anyar ben dadi PAD baru. Contoh Banyuwangi. Gampang itu. Contoh Banyuwangi Pak Azwarana selama 2 periode mengembangkan pariwisata sebegitu majunya. Itu kan terus kemudian dia mendatangkan investor. Investor itu dia teko gawe hotel, gawe tempat wisata, gawe fasilitas penunjang pariwisata, misalnya koyo kafe, restoran, tempat oleh-oleh. Sing saka kono kemudian mereka menyerap tenaga kerja. Setelah menyerap tenaga kerja, mereka menyedot wisatawan untuk datang. Wisatawan datang kuwi nyetor duit ning Banyuwangi. Stop. Nekakne investor. Nekakne investor ki apa ya gampang kayak Pak Azwarana ngono gitu. Yo, misalnya kowe pengusaha ya. Wong duit. Kowe kira-kira arep ndekek duitmu. Ning ngebel. Ning suatu pihak sing menurutmu meyakinkan apa ning pihak sing ora meyakinkan? Ya sing meyakinkan mesti. Sing meyakinkan. Padha karo saiki wong lagi usum apa jenenge dolanan saham. Kan selalu dikampanyekan, diarahkan supaya beli saham yang dia trennya bagus. Didelok tren setahun, 3 tahun, 5 tahun, trennya munggah terus, opo munggah udun, opo oke medune. Lek disarankan golek sing
munggah stabil. Ya enek medune tapi munggah terus. Lah padha. Intinya kan meyakinkan, trust. Lah berarti selama ini Pak Azwar Anas di Banyuwangi 10 tahun, 2 periode dari bupati itu berhasil membuat Banyuwangi baik masyarakat maupun pemerintahan itu tampil meyakinkan di hadapan investor. Di hadapan investor maupun pemerintah pusat, sehingga investor gelem nandur duit ning kono, pemerintah pusat gelem mengkonsentrasikan pembangunan ning kono. Contohnya apa? Bandara digedhekne. Ya. Pelabuhan, industri kereta api. Pemaune Banyuwangi ora krungu apa. Ora krungu apa-apa. Terus event-event pariwisata didekek ning Banyuwangi. Kuwi lek pemerintah tidak yakin, pemerintah pusat tidak yakin dengan Banyuwangi, kan mungkin didekek ning kono. Oke. Berarti inovasi-inovasi itu kudu disegarkan kembali. Jadi harus. Contohnya rasa ado-ado. Kayak Medion. Ya. Tak rasa iki malah aku bayang berasumsi sendiri. Tak rasa Medion ini gawe model-model kayak Malioboro dan sebagainya iki tak rasa kok mergo dek iki kehabisan akal piye cara nekakne wong ning Medion. Mergo kan Medion iki terbatas kan. Kota loh ya, kota. Ya. Dia kan wisata alam nggak punya, budaya opo budaya. Bahkan dia krekal gawe brand kota pesilat, kota pendekar. Ikan saking piye to amrih kan ngono. Lah amrih kuwi mau iki kan hanya muncul pada pemimpin-pemimpin yang inovatif. Betul. Lek guru ning zona nyamannya. Ya. Guru nerusne apa sing enek. Aku iso gitu. Ini kan PR-nya yang terbesar sekarang berarti kan bagaimana duwe istilah amrih ning utek iki. Piye ya Ponorogo amrih dengan modal yang ada iki iso ngene, iso luwih ngene. Berarti kan itu PR-nya. Benar. Ya kuwi mau PR-nya adalah meyakinkan. Padha karo wisatawan ya. Nyapu kok Ponorogo iki ngene. Banyak orang selalu kowar-kowar Ponorogo itu potensi wisatanya bagus, nggak kalah sama Jogja, nggak kalah sama Bali. Promosi ning Perapatan Waru, ning Surabaya, ning bandara dan lain sebagainya. Tapi kenapa belum ada hasilnya? Ya kayak itu Kang. Grebeg Suro. Grebeg Suro sering diomongne lek wisatawan yang datang meningkat. Lah sing teko kuwi sapa? Kan ora jelas. Lek guru wong Ponorogo ora usah diitung wis mesti wong Ponorogo mesti delok reyok lek Grebeg Suro. Ini kan wisatawan sing saka njaba kuwi lho peningkatannya sepiro kan ora terdeteksi to kayak gitu. Terdeteksi ora to wisajane? Setahuku belum. Berarti guru jumlah. Jumlah itu pun hanya didapatkan dari destinasi wisata yang dikelola pemerintah. Contoh Ngembak, tiket FRM. Oke. Mungkin juga dengan data dari kunjungan hotel, okupansi. Okupansi hotel. Nah, berarti kuwi mau wis ketok moto. Jadi awake dhewe kan sakjane gur karek mengamati terus meniru dan memodifikasi dari kota-kota lain yang mungkin sudah sukses. Yang terbukti sukses, APBD-nya meningkat, PAD-nya meningkat, dan sukses membuat sosial ekonomi masyarakatnya juga meningkat. Betul. Yo, muga-muga iki dadi pertimbangan-pertimbangan pemerintahan ke depan. Sing aku yakin, hakul yakin, pemerintahan yang baru akan mengusahakan untuk Ponorogo yang lebih hebat. Amin. Lebih hebat. Dan Mas yo kowe biyen ora milih, ning saya persilahkan untuk menagih. Jadi Mas yo ora milih yo nagih yo wong KTP-mu Ponorogo. Lah aku diseneni wong. Oh, les. Kudune wis rampung Mas. Jadi masyarakat kembali bersatu. Sekarang kita fokus untuk menatap pemerintahan yang baru, ditagih bareng-bareng, dikoreksi bareng-bareng, ning yo aja lali didukung bareng-bareng. Iya. Jadi objektif. Kayak yo adil dalam berpikir, adil dalam mengamati, adil dalam menilai dan sebagainya. Terima kasih Kang ya. Sami-sami. Dilanjut lain kesempatan. Siap.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.